Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak suka masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada badan zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah. Ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu-ibu ditaruh di tempat bayi, rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana, untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya, ini di sini, kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang sah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita punya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Kalau Anda bicara tentang DNA, ilmu kafiyah, itu ada ilmunya sendiri, pemahaman. Anda baca. Alhamdulillah saya punya catatan panjang tentang ini, dan tentang masalah khilafah, kok kafiyah, khilafah. Khilafah itu adalah satu ilmu di dalam dunia agama. Khilafah, al-kafiyah, al-khilafah itu adalah, jadi ada satu orang bisa memahami kalau ini anaknya ini, bisa menduga dari bentuk-bentuk tertentu. Oh ini anaknya ini, kakinya ini, namanya ilmu khilafah. Ya, ya. Kemudian DNA lebih tepat lagi. Tapi kapan itu digunakan? Bukan Anda yang sudah tahu bapaknya ini langsung, Pak ini kayaknya saya ragu ente anaknya bapak ini, coba saya ke DNA. Oh ini kurang ajar namanya. Bagi orang yang bingung, ini ada anak berebutan, bapak dengan bapak rebutan, sampai disebutkan para ulama, jika ada dua orang merebutkan satu anak, jika masih bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Gambaran fikihnya luas. Contohnya gimana? Satu orang mengaku itu anakku ngaku ya, bukan menafikan. Yang satu orang itu mengaku itu anakku, kalau bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Bagaimana dikumpulkan? Yang satu seorang bapak mengatakan itu anakku, yang satu seorang ibu mengatakan itu anakku, langsung katakan, oh mungkin dulu pernah nikah. Selesai. Kan gampang ilmunya. Kalau ini bapak ngaku anaknya, baru nanti khilafah itu diterapkan. Ilmu khilafah. Ilmu DNA tadi diterapkan, baru dites DNA mana yang cocok. Urusan ini ya hamba Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.